Hai Sobat Milenial, masih sama aku VJ di program Ngobrol Bareng. Tentunya kita masih ngobrol sama Kak Didi, ngebahas soal dunia peralaman, khususnya di dalam dunia hutan dan juga perkebunan nih. Ini Kak Didi, mungkin kalau Sobat Milenial belum tahu di rumah ya, mungkin aku juga sendiri yang mungkin kurang up to date untuk kondisi lebih mengenal lebih dalam gitu ya soal dunia perhutanan nih. Kalau aku boleh tanya ke Kak Didi sebagai praktisi kebun dan juga hutan, gimana sih Kak kondisi hutan di Indonesia sendiri nih? Kondisi hutan di Indonesia, sebenarnya hutan Indonesia itu cukup membanggakan ya. Kita tuh hutannya luas, bahkan kalau teman-teman masih ingat dulu Indonesia tuh sering banget di labelin sebagai jamrut khatulistiwa. Itu karena apa? Jamrut itu kan batu permata yang berwarna hijau kayak gitu. Dan kenapa disebut jamrut khatulistiwa? Itu karena hutan Indonesia yang membentang sangat luas di garis khatulistiwa. Itu sangat membanggakan banget untuk Indonesia di dunia kayak gitu. Di internasional hutan Indonesia tuh sangat membanggakan. Tapi memang sayangnya banyak hutan kita tuh dirambah atau sudah beralih fungsi lah kalau mau dibilang. Tadinya hutannya luas banget, sekarang jadi menyempit lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi hutan kita udah banyak yang beralih fungsi, tadinya hutan akhirnya jadi perkebunan apa gitu, perkebunan yang lain yang itu bukan fungsi hutan. Nah, banyak juga kebakaran atau ada yang jadi perumahan, jadi infrastruktur atau apa kayak gitu, itu kan menyempit ya hutannya. Nah, inilah saatnya kita terutama kita sebagai masyarakat pada umumnya, kita sebenarnya punya kekuatan untuk mendorong pemerintah atau kita, bahkan bukan cuma mendorong, bahkan kita sendiri bisa untuk melakukan gerakan-gerakan penghijauan, gerakan-gerakan perlindungan hutan kayak gitu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil aja, seperti kayak kita ikut adopsi pohon, ikut wakaf hutan kayak gitu. Kita misalnya kayak kita punya tanah, kita wakafin aja untuk jadi hutan. Jadi kita nanam aja sendiri, kita bikin hutan kita sendiri. Kayak gitu kan, itu bisa banget. Jadi sebenarnya butuh banyak pihak sih untuk menjaga hutan kita agar kondisinya tetap baik kayak gitu. Apalagi kalau mau ngomongin satwa ya, kadang-kadang tuh suka sedih kalau denger kalau di berita tuh banyak misalnya harimau, terus gajah atau apa yang dijerat mati atau apa diracun atau ada konflik sama manusia kayak gitu. Itu kan itu sayang banget. Seharusnya kita bisa hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar kayak gitu. Seharusnya kita tidak saling konflik, tidak saling mengancam kayak gitu. Nah, disinilah kita, apalagi kita milenial ya, kita adalah tombak perubahan. Nanti kedepannya kita mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Kalau kita sudah paham dengan isu-isu lingkungan, semoga nanti ketika kita sudah lebih dewasa, lebih tua kayak gitu, kita punya kekuasaan untuk merubah, untuk membuat kebijakan. Semoga kita akan berpihak kepada kebijakan yang ramah lingkungan, ramah alam. Nah itu sih Kak. Nah kalau boleh tahu nih, tadi yang tadi Kak Didi bahas mengenai kalau nih sekarang banyak hutan-hutan yang sampai pada akhirnya sekarang tidak sesuai dengan fungsi hutan itu sendiri. Ini sebenarnya kalau dinilai mungkin banyak hutan-hutan yang sekarang mungkin dijadikan perkebunan apa. Nah itu sebenarnya fungsi hutan sendiri itu apa sih Kak? Maksudnya mungkin sobat milenial dan aku gitu dan mungkin yang lain gitu belum tahu gitu. Fungsi hutan sebenarnya banyak banget ya, mulai dari kita menghirup oksigen, kita menghirup udara. Itu kan kalau jumlah karbon terlalu banyak di bumi ini tuh kita sesak, kita aja napasnya nggak enak kayak gitu. Belum lagi nanti akan global warming, itu kalau panjang gitu. Tapi simpelnya adalah kalau hutan itu berfungsi dengan baik, hutannya masih sehat gitu, kita nafas juga enak, kita akan mendapatkan udara yang sejuk, terus nafas kita juga lebih sehat kayak gitu, kita akan mendapatkan udara yang bersih, yang sehat, itu udara. Terus air juga, kalau dengan banyak hutan, banyak pohon gitu kan, itu air kita juga akan lebih bersih, akan tidak tercemar kayak gitu. Terus juga longsor juga, kalau dengan adanya hutan itu bisa bisa mengurangi longsor. Dengan adanya hutan tidak akan ada longsor kayak gitu. Jadi itu tuh menjaga banget, kalau ada pohon itu akan menjaga biar tidak longsor kayak gitu. Terus banyak lagi sebenarnya, nanti kalau aku jabarin semua jadi kuliah kehutanan ya. 3 SKS ya. Luar biasa sih, tapi kalau yang simpel memang itu sih, kita bisa ngerasain kayak dari udara, dari air kayak gitu sih. Itu yang paling simpel banget yang bisa kita rasakan.
Karena dengan kita bisa menjaga fungsi hutan itu semuanya saling berkorelasi gitu ya. Dari mulai binatang, kita sebagai manusia membutuhkan oksigen yang bagus, air dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa nih. Makanya nih mungkin sobat milenial harus lebih sering kita juga sebagai ini saling sama-sama mengedukasi soal pentingnya menjaga hutan gitu ya Kak Didi gitu. Nih Kak Didi mungkin apa Kak Didi bisa sampaikan ke sobat milenial di rumah, upaya apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai anak milenial untuk bisa terus menjaga lingkungan, khususnya menjaga hutan itu nih Kak? Sebenarnya dari yang simpel-simpel aja sih, dari yang kita bisa aja gitu kan. Misalnya kayak sebenarnya semua isu lingkungan itu berkaitan ya. Kayak isu sampah itu akan berkaitan dengan isu lingkungan juga gitu, yang lain dengan isu hutan juga. Misalnya kayak kita menghemat biar hutan kita nggak terus dijadiin hutan bukan semusim, hutan yang monokultur, biar nggak ditanamin buat bikin kertas doang kayak gitu. Jadi kita bisa hemat kertas, terus kita bisa mengurangi pemakaian plastik, biar tambang juga nggak makin banyak batu bara, hutan kita nggak dijadiin tambang batu bara kayak gitu. Kita bisa menghemat pemakaian listrik kita kayak gitu. Terus transportasi kita juga bisa kita kalau nggak penting-penting banget kayak gitu nggak usah kemana-mana gitu misalnya gitu. Jadi kita bisa menghemat lah, mulai dari yang bisa kita lakukan aja. Atau kalau mau yang lebih next levelnya lagi, kita bisa ikut penanaman, kita bisa ikut adopsi pohon, kita bisa donasi untuk perlindungan satwa, perlindungan hutan kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau yang lebih seru lagi, mungkin bisa masuk kuliahnya kehutanan yang benar-benar bisa jadi expertise, nanti mungkin bisa jadi perubah kebijakan di kehutanan kayak gitu. Mungkin itu kan kalau kita bisa biar lebih dampak lebih besar lagi kayak gitu. Tapi seru sih kalau orang-orang sekarang juga sudah aware gitu ya dengan meminimalisir tadi sampah plastik, dengan kita bisa go green untuk bisa bawa goodie bag sendiri dari rumah, hal-hal seperti itu ya, kayak yang bisa menjaga lingkungan. Sebenarnya hal-hal yang memang keseharian kita banget gitu nggak sih Kak? Hal-hal yang benar. Waduh, ini tuh hal-hal yang kita lakuin banget sebenarnya kayak gitu ya Kak. Iya, cuma butuh konsisten dan butuh banyak orang. Bukan banyak orang lagi, butuh setiap orang melakukan itu baru benar-benar bisa jadi perubahan yang masif. Gitu, say. Jadi ini sangat reminder sih untuk diri saya pribadi dan mungkin sobat milenial di rumah. Ayo, hal-hal kecil untuk menjaga lingkungan, ya tadi minimal dari yang Kak Didi sampaikan lah gitu ya. Meminimalisir sampah plastik, terus juga menjaga menghemat listrik gitu ya Kak, dan lain sebagainya. Nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak, di wilayah Jabodetabek itu sendiri gimana tuh Kak kondisinya? Apakah masih hijau kah? Atau nih Jabodetabek termasuk wilayah yang sangat luar biasa sekali, ekstrim, atau gimana nih Kak kalau boleh tahu? Jabodetabek juga sebenarnya ada sih beberapa daerah yang masih hijau banget, kayak misalnya Jakarta Selatan aja. Itu kalau menurut aku, kebetulan aku memang tinggalnya di Jakarta Selatan, menurut aku itu masih lumayan asri. Terus di Bogor juga masih banyak sih tempat-tempat yang asri kayak gitu. Tapi beberapa daerah memang banyak yang bahkan kayak taman aja nggak ada kayak gitu. Itu sayang banget sih, sedih banget. Jadi kayak berasa panas banget, terus kayak berasa polusi banget kayak gitu kan. Jadi emang sih kalau lebih banyak pohonnya, intinya gini, simpelnya adalah lebih banyak pohon akan lebih baik. Misalnya gini, di jalanan aja, kalau kita jalan terus di kanan kirinya itu ada pohon-pohonan gitu, kita pejalan kaki aja, itu kan akan enak ya, akan adem, berasanya tuh adem, nggak kena terik matahari, terus berasanya udaranya juga lebih sejuk kayak gitu. Jadi kalau banyak pohon sih lebih baik menurut aku ya. Itu sih ya, kadang kita sendiri yang merasakan dampaknya adanya sebuah tanaman di lingkungan kita sekitar gitu ya. Mungkin bisa ya tadi mengupayakan menanam hal-hal yang kecil nih, mungkin bisa jadi perubahan yang ya cukup sedikit membantu menjaga lingkungan gitu ya Kak. Nih Kak Didi, kalau boleh tahu nih Kak Didi, apa sih target atau rencana Kak Didi ke depan? Target atau rencana? Sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya. Ingin jadi presiden Indonesia. Oh salah. Amin.
Minimal jadi Menteri Lingkungan Hidup loh. Amin Itu ya muluk Allah, amin banget. banget sih Kak. Itu Sebenarnya sih pengen kadangnya. pengen jadi apa ya, kadang-kadang tuh aku ngerasa nggak cukup gitu apa yang aku lakukan. Kayak aku tuh ngerasa aku tuh rakyat kecil kayak gitu, cuma yang aku lakukan cuma kecil banget, kayak dampaknya tuh menurut aku kurang 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 masif Greget gitu, gitu ya. kurang langsung banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya sih pengen banget gitu aku jadi apa yang bisa apa ya, merubah kebijakan yang lebih mengarah ke yang ramah lingkungan kayak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak usah harus jadi sesuatu yang besar kayak gitu. Ya itu aja. Jadi aku kadang-kadang suka merefleksi ke diri sendiri yang kalau belum bisa jadi yang besar ya kita mulai aja dari yang kecil. Kita walaupun kita kayak rakyat kecil kayak gitu, tapi apa yang bisa kita lakukan ya lakukan saja. Toh kan itu yang penting kita bisa melakukan perubahan. Mungkin nanti ada masanya, mungkin kalau nggak aku yang bikin perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin ada orang lain gitu yang bisa melakukan perubahan yang lebih pro ke lingkungan, pro kepada alam kayak gitu. Aku sih target aku itu aja. Jadi berharap agar entah aku, entah Kak VJ atau teman-teman milenial yang lain gitu, semoga aja nanti bisa menjadi seseorang yang bisa melakukan perubahan, seseorang yang bisa membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan, pro terhadap alam. Amin. Itu sih karena kalau misalkan sekarang nih peran kita emang sangat luar biasa sekali gitu ya. Harus berani memulai untuk bisa melakukan perubahan gitu ya, dari mulai hal kecil untuk menuju sesuatu perubahan yang besar gitu ya Kak Didi. Nih Kak Didi, apa namanya? Kenapa sih apa namanya yang ngebuat Kak Didi istiqomah dalam peduli terhadap lingkungan itu sendiri? Sebenarnya balik lagi sih kayak tadi gitu, sebagai kita manusia jadi kayak sayang banget gitu manusia diciptain ke bumi masa sebagai perusak gitu. Jadi pengennya gitu sih, pengen jadi manusia yang menjadi khalifah, yang sebagai pemakmur bumi, yang bisa menjaga bumi, bisa apa ya, peduli, nggak cuma peduli sesama manusia tapi peduli juga dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti tumbuhan dan hewan kayak gitu. Jadi itu sih yang semoga aja aku bisa istiqomah terus kayak gitu. Jadi itu sih yang aku inget kayak gitu, biar aku semoga bisa tetap istiqomah. Sejauh ini Kak Didi dan mungkin teman-teman lakukan sudah ke daerah mana saja nih yang mungkin Kak Didi lakukan program-program untuk menghijaukan daerah atau hutan, kebun dan lain sebagainya nih Kak? Sebenarnya kalau flashback ke sebelum aku bikin di garis kebun, aku udah beberapa kali sih alhamdulillah berkesempatan keliling hutan di Indonesia gitu, sampai ke Papua, ke Kalimantan gitu, ke Sulawesi gitu. Alhamdulillah udah, dan setiap aku ke sana tuh aku kayak nyempetin harus bisa nanam, walaupun cuma nanam tapi di situ aku akan kayak nitipin ke orang yang di sekitar situ untuk dijaga kayak gitu. Terus kalau untuk di garis kebun sendiri, kami sih masih di Jabodetabek ya. Tapi memang dampaknya semoga banyak kemana-mana, terutama lewat yang program adopsi pohon itu kan program adopsi pohonnya dan wakaf hutan itu ada di Aceh, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, sama di Bogor kayak gitu. Jadi semoga bisa berdampak baik bagi hutan di seluruh Indonesia nanti. Tapi ada gak rencana mungkin daerah yang mungkin Kak Didi pengen tuju gitu untuk bisa mengedukasi masyarakat di situ, dari Kak Didi ada gitu? Kalau masyarakat sebenarnya memang sekarang tuh, nah itu yang pengen bikin kebun di Bogor itu salah satunya kita pengen fokus untuk edukasi masyarakat sekitar di Bogor itu, terutama sebenarnya daerahnya sih di Ciomas. Kita mungkin kebun organik ya, sayur organik di Ciomas itu. Jadi harapannya dari kita mulai menanam sayuran yang organik, nanti harapannya bisa merembet ke mana-mana, yang itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya dari kita nanam, kita jadi nggak menghasilkan sampah, bisa meminimalisir sampah, terus bisa melakukan penghijauan, akhirnya bisa untuk hutan, untuk lingkungan yang lebih luas lagi.
Waduh, amin. Semoga terrealisasi ya Kak Didi. Nih Kak Didi Amin. sebagai sekarang mungkin ya Kak Didi sudah menjadi seseorang yang mungkin menginfluence banyak orang gitu, mengajak teman-temannya untuk bisa sadar akan kepentingan lingkungan gitu ya, khususnya di dalam concern di bidang hutan dan juga perkebunan. Gimana nih Kak, sebagai sekarang sudah menjadi milenial yang mungkin banyak menginspirasi banyak orang gitu Kak, gimana? Amin. Semoga sih, karena aku sih ngerasanya kayak aku belum jadi siapa-siapa kayak gitu. Jadi kayak aku sih ngerasanya masih belum banyak dampak sih. Jadi harapannya teman-teman paling kecil aja dari lingkungan sekitar aku, dari keluarga, dari teman-teman aku, harapannya sih bisa ikutan lebih mencintai lingkungan, lebih mencintai alam. Karena kan apalagi melalui Instagram ya, walaupun walaupun follower aku nggak banyak banget kayak gitu sih, tapi harapannya mungkin teman-teman yang di luar sana yang bisa melihat ini, yang tahu aksi aku, semoga bisa menduplikasi dan bisa lebih ngembangin lagi. Mungkin aku baru nyampe segini, mungkin semoga teman-teman bisa dampaknya lebih luas lagi untuk lingkungan. Kak Didi sayang banget nih kayaknya gitu ya, pembahasan kita sangat terbatas gitu ya, terbatas oleh waktu. Mungkin terakhir nih Kak Didi, closing statement ya mungkin sesuai dengan tema kita saat ini, milenial peduli hutan Indonesia. Silakan Kak Didi bisa sampaikan kepada sobat milenial di rumah. Halo sobat milenial, kita semua adalah generasi penerus bangsa yang sudah sepatutnya kita bisa mewariskan hutan Indonesia ini kepada generasi yang akan datang. Nah, kita kan nanti akan menjadi, insya Allah ya, kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Semoga kita semua bisa memberikan dampak baik untuk lingkungan, kita bisa memberikan dampak dan kebijakan yang itu adalah mendukung kelestarian hutan, kelestarian lingkungan, dan kelestarian alam. Kita berjuang bareng-bareng ya. Kita berjuang bareng-bareng untuk bisa menjaga lingkungan bersama. Ya, semoga pembahasan kali ini bisa menyadarkan teman-teman, khususnya aku dan juga kru di sini untuk supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih loh Kak Didi sebelumnya sudah sangat banyak men-sharing pengalamannya seputar di dunia lingkungan ini, luar biasa sih, seru banget. Tapi semoga nih aku dan teman-teman bisa kesempatan untuk berkontribusi langsung bersama Kak Didi dan juga teman-teman untuk mengupayakan untuk melestarikan lingkungan ya Kak Didi. Semoga nextnya amin. Iya, ditunggu ya. Iya, amin banget sih. Semoga ada kesempatan dan waktunya untuk bisa langsung ya ikut kegiatannya. Kak Didi sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya. Salam untuk teman-teman garis kebun nih. Terima kasih. Iya Kak Didi, terima kasih. Baik Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrolin banyak banget seputar dunia hutan dan juga kebun. Sebagaimana yang tadi Kak Didi sampaikan, banyak banget hal-hal yang mungkin kita harus upayakan sebagai Sobat Milenial gitu ya, sebagai agent of change gitu ya, supaya kita bisa merubah lingkungan ini lebih baik lagi dan bisa menjaga bumi ini supaya tetap makmur gitu ya Sobat Milenial. Mungkin itu aja pembahasan kita di episode kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku VJ dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.